Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat Masjid Al-Ghafur yang semoga kita semuanya diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada kita semua. Marilah kita sama-sama terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sudah kita mampu melakukannya maka kita dijamin akan hidup bahagia di dunia dan nanti sampai di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada zaman sekarang kita hidup di zaman akhir, zaman yang penuh dengan mencari popularitas. Dengan adanya media sosial, kita dituntut perlahan-lahan untuk hidup serba mewah, mempunyai angan-angan yang tinggi, kepingin terpandang di depan manusia. Akan tetapi perlu kita ingat salah satu nasihat qala ahadul hukama, para ulama ahli hikmah mengatakan salasatun la budda an tastaqirra fi dhihnik. Ada 3 perkara yang hendaknya 3 perkara ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Apapun profesi kita, apapun cita-cita kita, kemauan kita, maka 3 hal ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. 3 hal ini pasti akan kita alami, tidak mungkin tidak. Yang pertama adalah la najata minal maut. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, maka ingat la najata minal maut, tidak akan pernah terlepas dari kematian. Kita semuanya akan meninggal. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, maka perlu diingat la najata minal maut, kita semuanya akan meninggal dan dipertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia. Tidak peduli orang itu orang masih muda ataukah masih sehat, tapi ketika idza jaa ajaluha,
fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika sudah datang waktunya, maka tidak bisa diundur sedikit pun, sekejap pun, dan tidak bisa dimajukan. Ini perlu kita yakini bahwa semuanya akan meninggal dunia. La najata minal maut. Perlu kita tanamkan di dalam hati kita, sehingga ketika orang merasa bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka hidupnya akan hati-hati, tidak sembrono, tidak sembarangan menjalankan hidup ini, akan semangat untuk melakukan kebaikan dan terus berusaha, akan hati-hati ketika dia mau melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Yang ketiga, nasihat dari para hukama ahli hikmah, la rohata fid dunya. Tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini. Semua kita yang hadir berjuang dengan masalah kita sendiri-sendiri. Jangan berharap dunia ini ideal. Jangan berharap dunia ini enak. Bahkan dunia ini memang diciptakan untuk ujian. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya ujian. Ada yang mungkin diberikan nikmatan kaya, akan tetapi masih diuji dengan keturunan, belum mendapatkan keturunan. Ada yang karirnya melesat luar biasa, diuji dengan rumah tangganya yang kacau balau. Ada yang diberikan kesehatan, akan tetapi difakirkan oleh Allah. Semuanya tidak ada yang enak di dunia ini. Ini perlu kita ingat. Karena dunia diciptakan bukan untuk tempat yang nyaman. Nanti ketika di surga itulah tempat yang ternyaman. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang kekasihnya Gusti Allah, Al-Insanul Kamil, banyak sekali kita mendengarkan cerita-cerita bahwa baginda Nabi Muhammad SAW menjalankan kehidupan ini dengan penuh dengan cobaan. Dilahirkan tanpa ayah, ditinggalkan ibunya waktu kecil, dakwah dicaci maki, dilempari kotoran. Apakah kita lebih pantas dari Nabi Muhammad? Keinginan hidup di dunia enak, serba kecukupan, rumah tangga yang harmonis, anak yang solih-solihah, semuanya ini adalah tempat ujian. Jangan mencari nyaman di dunia. La rohata fid dunya. Ini perlu kita tancapkan dalam hati kita. Kita keluar dari satu masalah akan memasuki masalah yang baru. Semuanya tidak ada yang enak di dunia ini. Semua masing-masing berjuang dengan masalahnya sendiri-sendiri. La rohata fid dunya. Tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini. Ad-dunya darul bala. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Ujian ekonomi, ujian kesehatan, ujian keluarga, ujian anak. Lama tidak punya anak, itu ujian. Ketika punya anak, nakalnya luar biasa, juga ujian. Semuanya di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, apapun yang kita inginkan, adalah yang terakhir, la salamata min kalamin nas. Tidak ada orang yang selamat dari omongan manusia. Sebaik apapun kita, tidak akan pernah selamat dari omongan manusia. Baik apapun kita, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Sesoleh apapun kita, seahli sedekah apapun kita, pasti kita tidak akan selamat dari omongan manusia. Karena itu ma'asyarul hadirin, semua yang kita lakukan ini, marilah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mencari ridha Allah. Ketika kita mencari ridha manusia, maka salah satu tanda orang yang kurang waras adalah mencari ridha manusia. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Semua kita ingin manusia menyayangi kita, memuji kita. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita tidak waras atau gila. Ghayatun,
ridhon nas ghayatun la tudrak. Kerelaan, kesukaan manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Selama itu kebaikan, maka marilah kita lakukan. Walaupun banyak orang yang tidak suka dengan kita, yang kita cari adalah ridhollah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. La salamata min kalamin nas. Tidak ada orang yang selamat dari omongan manusia. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, bahkan Allah sendiri yang menciptakan muka bumi ini, yang menciptakan segala isinya ini, tidak pernah atau tidak selamat dari omongan manusia. Ketika dikasih panas, dicaci maki, ini kok panas. Ketika dikasih hujan, dicaci maki lagi. Apalagi kita yang hanya abdul dhaif, hamba yang lemah. Pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Maka dari itu marilah kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, hendaklah kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya sedikit ini yang dapat saya sampaikan di khutbah ini. Semoga bermanfaat, amin Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita diberikan panjang umur, sehat wal afiat fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan kita dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita diteguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita tua, semakin tambah umur, semakin kita kuat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, semoga sewaktu-waktu kita sowan, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil mannan dzil jalali wal ikram wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hazim hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil masabihil ghurar amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khususan minhum dzil aslil ariq khalifatir rasulillah sayyidina Abi Bakr Siddiq wa ala zahidil awwab amiril mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa ala jamil Qur'an dzin nuran wal burhan amiril mu'minin sayyidina Utsman bin Affan wa ala asadillahil ghalib imamin nas minal masyariq wal magharib amiril mu'minin sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala ibnihi sayyidina Al-Hasan wal Husain wa ala ummihima Fatimah az-Zahra wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha wa ala ammahil mu'azzamain indallah wan nas Hamzah wal Abbas wa ala baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in
اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.